Shalom Jemaat Love Church yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa Anda semua dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami masih boleh dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami masih boleh beribadah Tuhan, kami percaya semua hanya karena kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Dan biarlah Tuhan setiap firman-Mu yang Tuhan berikan Tuhan melalui hamba-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Kami siap memuji dan menyembah-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita mau naikkan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Tahun berganti tahun, tahun berganti tahun, selalu ku ingat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari kita katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari Jemaat Love Church kita mau katakan Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya Tuhan.
Demikianlah Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Yesus. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku turut hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya,
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena hari ini kami diberi waktu kesempatan untuk belajar firman. Bapa, urapilah setiap kami yang hari ini dapat kesempatan untuk ditabur firman, biar hati kami jadi lahan subur untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Dan baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang menerima, kami sama-sama diberkati. Roh Kudus ambil alih sepenuhnya, biar pemberitaan firman ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa dengan ucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, jemaat Love Church yang saya kasihi dan saudara-saudara. Hari ini kita akan bicara tentang encounter with God, perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap tahun gereja kami mengadakan doa 10 hari, ya, memperingati pencurahan Roh Kudus. Nah, di dalam doa 10 hari ini biasanya ada pokok-pokok doa yang kami doakan, ya. Kurang lebih ada mungkin sekitar 100 sampai 120 pokok doa yang kita doakan. Nah, saya perhatikan begini. Dalam setiap pokok doa yang ditulis, saya perhatikan bahwa hampir 100% pokok doa itu berisi permohonan. Permohonannya mengenai apa? Mengenai bagaimana pekerjaan diberkati, kesehatan, kemudian studi anak-anak, kemudian perluasan usaha, dan lain sebagainya. Pendeknya, semua bicara tentang pemenuhan kebutuhan jasmani. Jarang sekali, bahkan hampir gak pernah saya temui bahwa pokok doa itu berisi tentang bagaimana saya bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana saya hidup bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu hampir saya nggak pernah temui, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi orang rata-rata datang sama Tuhan, datang ke gereja. Kalau mau jujur, ya, yang dikejar itu yang ditulis di kertas itu. Saya nggak tahu saudara datang ke gereja motivasinya apa. Ya. Nah, kalau caranya seperti ini Bapak Ibu, ya, saya percaya bahwa kalau misalnya datang ke gereja keperluan yang gak terpenuhi, atau bahkan mungkin persoalan yang gak selesai, ada kekurangan di sana sini dalam kehidupannya, ada kemungkinan mereka cari alternatif lain. Ya. Kalau fokus kita hanya terus menerus pada kebutuhan jasmani, makan minum pakai, maka lambat laun orang akan beresiko tinggi untuk menjual imannya. Kalau jual iman, orang akan cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Maka gereja tidak lagi menjadi tempat untuk memuliakan nama Tuhan. Casingnya yes, memuliakan nama Tuhan, tapi dalamnya orang mengharapkan berkat-berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Apakah salah? Enggak salah sebetulnya Bapak Ibu. Karena Allah kita adalah Allah yang kepengen kita hidup diberkati. Makanya Yohanes 10 ayat 10 katakan, aku datang untuk memberi kamu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tapi prioritas daripada kita sebetulnya bukan itu. Yang Tuhan mau bukan sekedar kita hidup diberkati. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita bisa beribadah menyenangkan hati Tuhan. Makanya waktu bangsa Israel dipaksa Tuhan keluar dari Mesir, Musa sampaikan sama Firaun bahwa biarkan umatku keluar dari Mesir supaya mereka bisa beribadah kepadaku, supaya mereka bisa memuliakan aku. Itu tujuannya.
Bahkan di dalam Matius 6:33 Tuhan lebih jelas lagi sampaikan bahwa cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Itu yang Tuhan mau. Waktu kita datang beribadah, kita datang untuk apa? Mencari wajah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Soal berkat Tuhan bilang, itu mah bonus. Ya, kalau engkau baca di dalam Matius 6:25 dan seterusnya, ya dikatakan bahwa semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu cari dulu dong. Cari dulu Tuhan dan kerajaannya, maka selebihnya ditambahkan kepadamu. Haleluya. Kita merasakan kesedihan daripada Tuhan Yesus. Waktu dikisahkan di dalam Yohanes 6, waktu orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ya, apa yang Yesus katakan? Coba kita buka di dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai ayat 27. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Amin. Waktu bicara seperti ini, saya percaya ada kesedihan di hati Yesus. Karena perkataan Yesus ini tepat setelah di Yohanes 5, yaitu tentang mujizat 5 roti 2 ikan. Dan orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, dan Yesus tahu isi hati mereka, bahwa kamu itu datang sama aku tuh bukan karena melihat tanda-tanda dan bukan karena mencari aku secara pribadi, tapi kamu itu datang kepadaku hanya untuk roti saja. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau prinsip hidup kita salah atau prinsip hidup kita seperti itu, kita mungkin masih ada di gereja, mungkin kita masih ikut persekutuan doa, mungkin kita masih aktif pelayanan, kita masih aktif untuk bersekutu dan lain sebagainya. Tapi yang kita cari bukan pribadi Yesus, yang kita cari hanya roti saja. Roti itu bisa berbicara, bisa berarti mujizat, bisa berarti karunia, bisa berarti kesembuhan, bisa berarti usaha yang diberkati, bisa berarti mobil baru, rumah baru, dan lain-lain yang menjadi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dan ini jelas mendukakan hati Tuhan. Pesan Yesus yang di dalam Matius 6:33 tadi sangat jelas. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan mau ditemukan oleh kita. Tuhan mau menjadi yang nomor 1 di atas segalanya. Waktu kita ke gereja atau kita beribadah, baik tatap muka maupun online, yang kita harus cari adalah apa? Cari wajah Tuhan. Cari bagaimana Tuhan ibadah saya ini bisa menyukakan hati Tuhan. Kalau prinsip hidup kita seperti itu, wow, beda Bapak Ibu. Ibadah kita akan menjadi ibadah yang berbeda. Penyembahan kita akan menjadi penyembahan yang berbeda. Bagaimana kita menyembah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Mungkin suara kita nggak bagus, mungkin falas-falas sedikit, nggak meter.
Tapi pujian yang keluar dari hati yang terdalam, pujian yang keluar dari hati yang cinta Tuhan, itu akan menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Kenapa Tuhan mau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Karena waktu orang jumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu, hidupnya gak lagi sama. Sakeus waktu jumpa Tuhan, hidupnya totally drastically berbeda, drastically different. Itu yang disebut dengan manusia baru. Padahal baru sekian menit dia ketemu Yesus, dia langsung bilang, Tuhan, separuh dari hartaku ku kasih pada orang miskin. Nah kalau ada yang ku peras aku ganti 4 kali lipat. Wow. Mungkin Sakeus orang yang tamak, serakah, makanya dia disebut dengan seorang pemungut cukai yang tidak disukai. Hartanya mungkin berlimpah. Zaman sekarang mungkin udah gak M lagi, mungkin T. Ya, kalau 0,5 triliun atau 1 triliun dia kasih, itu bukan jumlah sedikit. Tapi buat dia setelah jumpa Yesus nggak ada artinya. Waktu Paulus jumpa dengan Yesus, dia menjadi manusia yang baru. Dari tadinya Saulus menjadi Paulus. Bahkan setelah jumpa dengan Yesus dia katakan, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia nggak takut mati buat Kristus. Saudara bisa saksikan hamba-hamba Tuhan yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Hidup mereka totally different. Ada banyak kesaksian-kesaksian kalau saudara perhatikan di YouTube. Hamba-hamba Tuhan yang sudah hidupnya rusak. Bahkan dia katakan bahwa aku ini sampah yang ada di selokan. Tapi begitu tangan Yesus yang berlubang paku diulurkan dengan penuh kasih, menarik dia dari selokan, dari tempat sampah, dia menjadi orang yang berbeda. Bahkan hidup mereka dipakai untuk memberkati banyak orang. Orang gak lagi sama kalau jumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya dorong Bapak Ibu semua yang kekasih, keluarga Love Chat dan semua saudara-saudara yang menyaksikan firman ini, jumpai Yesus, kejar Tuhan, karena gak ada yang lebih penting dalam hidup selain mengalami Tuhan dalam hidup. Saya ada punya satu kawan, seorang hamba Tuhan yang diurapi 10 tahun tinggalkan keluarga. Dia tinggalkan istri dan 3 anak. Waktu masih kecil-kecil anaknya, dia tinggalkan keluarga sama perempuan lain. Dan anak-anaknya tumbuh fatherless, tanpa ayah. Semua keluarganya kacau. Istrinya berlutut berdoa selama 10 tahun. Anaknya yang pertama jadi bandar senjata. Anaknya yang kedua jadi bandar narkoba. Anaknya yang ketiga perempuan jadi istri piaraan orang. Pendeknya keluarga ini hancur lebur. Tidak ada harapan, no hope. Tapi waktu Tuhan jumpai dia, dia kembali kepada keluarganya. Dan setelah kembali melalui proses yang panjang dan menyakitkan, perlahan tapi pasti keluarganya dipulihkan. Dan ayah ini menjadi seorang hamba Tuhan yang memberkati banyak orang dengan kisah hidupnya. Dan 3 orang anaknya ini, yang 2 jadi hamba Tuhan, yang 1 punya suami hamba Tuhan. Keluarga ini dipulihkan total. Bahkan dia tulis buku, From Mystery to Victory. Wow. Saudara, Tuhan sanggup mengubah setiap orang yang sudah tidak punya harapan. Waktu jumpa dengan Tuhan, semua jadi baru. Cuma masalahnya sekarang adalah kehausan dan kerinduan untuk perjumpaan dengan Tuhan
itu sudah hampir hilang di gereja Tuhan. Orang datang ke gereja hanya untuk roti saja. Haleluya. Tuhan sekarang dieksploitasi untuk memenuhi kesenangan dan kebutuhan hidup. Ke gereja nggak dapat apa-apa. Ke gereja nggak dapat Tuhan, nggak problem. Yang penting dapat roti atau dapat berkatnya. Ini menyedihkan. Jack Ma pernah berkata, kalau seekor monyet ditaruh pisang dan uang di depannya, yang mana yang dia pilih? Dia pasti pilih pisang. Iya pasti pilih pisang. Kenapa? Karena dia nggak tahu kalau uang itu bisa beli pisang. Kalau seorang ditaruh uang dan Tuhan di depannya dalam keadaan kepepet, dia kemungkinan besar pilih uang, ya, karena dia nggak sadar bahwa Tuhan bisa memberkati dia lebih dari uang. Orang yang sudah dibutakan pikirannya Bapak Ibu, semuanya tertuju kepada pemenuhan kebutuhannya, dia nggak akan pilih Tuhan, dia akan pilih materi. Berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena materi, karena jabatan kekuasaan. Oleh karena itu hari ini saya kira bukan kebetulan kau menyaksikan, mendengarkan khotbah ini, karena saya tahu bahwa Tuhan mau berbicara kepada kita semua pada hari ini. Bagaimana caranya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Mari saya ajak saudara baca di dalam Mazmur 42 ayat 2 sampai ayat 5. Saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Amin. Pertama, kalau saudara dan saya mau jumpa dengan Tuhan, yang pertama, miliki kehausan akan Tuhan. Pemazmur ini menangis karena mengharapkan perjumpaan dengan Tuhan. Banyak orang menangis karena masalah, karena kesulitan hidup, karena keuangan, karena rumah tangga. Tapi dia ini menangis karena apa? Karena dia rindu jumpa dengan Tuhan. Ini bicara bagaimana tentang dia ingin masuk ke rumah Allah, ingin jumpa dengan Allah. Pemazmur ini gak peduli akan hal-hal yang lain, tapi dia cuma punya satu tujuan, dia mau jumpa dengan Tuhan. Banyak nyanyian syukur, sorak-sorak orang sibuk mengadakan perayaan, tapi orang gak mengalami jumpa dengan Tuhan. Tapi pemazmur ini tahu persis, kalau aku jumpa dengan Tuhan, maka aku akan mendapatkan segala sesuatu. Aku akan mendapatkan pertolongannya, mendapatkan mujizatnya, mendapatkan berkatnya. Karena Tuhan sang pemberi berkat, karena Tuhan sang pemberi mujizat. Haleluya. Saudara, kalau kita jumpa dengan Tuhan, daya tarik dunia itu pudar. Keinginan-keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang ketenaran, kekuasaan itu jadi pudar. Kenapa? Karena Tuhan itu bersinar lebih daripada segalanya. Kalau seorang pemulung besi tua yang biasanya dia ambil besi tua dari tempat-tempat penampungan, satu hari di tengah-tengah besi tua itu dia ketemu sebutir berlian yang begitu indah.
Dia udah nggak lihat lagi besi tua. Yang dia lihat adalah berlian yang bersinar begitu indah. Dan dia udah nggak tertarik lagi sama besi tua. Yang dia tertarik satu-satunya fokusnya hanyalah ada apa? Sama berlian yang ada di tangannya. Makanya nggak heran Paulus katakan bahwa pengenalan akan Yesus membuat segalanya menjadi sampah. Siapa Paulus? Paulus bukan orang sembarangan. Dia seorang yang kaya, punya jabatan terhormat. Seorang yang punya kekuasaan. Seorang yang dihormati. Tapi begitu jumpa Yesus, apa yang dia katakan? It's all garbage. Nothing compared to Jesus. Saudara kekasih dalam Tuhan, banyak orang datang kepada Tuhan untuk beribadah. Yang tadi saya sebut untuk rotinya Tuhan. Apakah saudara tahu bahwa waktu zaman perjanjian lama, Bait Allah itu terdiri dari 3 sekat. Sekat yang pertama adalah pelataran Bait Allah, di mana orang jemaat biasa mempersembahkan korban berupa kambing domba, lembu, sapi, burung merpati dengan macam-macam tujuan. Sekat yang kedua adalah untuk para imam berdoa, mempersembahkan doa-doa para jemaat yang mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Dan tempat yang ketiga yang disebut dengan ruang Maha Kudus. Ini tempat gak bisa sembarangan orang masuk. Cuman satu saja orang yang boleh masuk ke situ, yaitu imam besar. Dan itu pun 1 kali dalam 1 tahun. Sebelum orang masuk ke situ, imam besar masuk ke situ, dia harus mempersiapkan diri selama 40 hari. Dia berpuasa membersihkan dirinya, menyucikan dirinya. Bahkan 1 hari sebelum dia masuk ke ruangan Maha Kudus, dia gak berani tidur. Kenapa? Karena kalau tidur kemudian dia mimpi hal-hal yang tidak kudus, dia bisa mati. Begitu kerasnya Tuhan terhadap kekudusan. Dan kalau imam itu mati, tidak ada 1 orang pun yang boleh masuk ke sana. Kenapa? Semua bisa mati. Makanya imam masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu kakinya diikat pakai tali, pakai kelenengan. Kalau kelenengannya masih bunyi berarti masih aman, dia masih hidup. Tapi kalau kelenengannya mati gak bunyi-bunyi, berarti ada sesuatu di dalam. Dan imam ini harus ditarik keluar. Kenapa? Karena dia mati di dalam kekudusannya Allah. Wow, betapa dahsyatnya Tuhan, betapa kudusnya Dia. Tapi apa yang terjadi setelah Yesus mati di kayu salib? Tabir Bait Allah yang begitu tebal dan tinggi itu terbelah 2 dari atas sampai bawah. Ini bukan manusia yang robek, tapi Tuhan yang robek. Manusia yang dulu tidak mungkin masuk ke tempat bait ruang Maha Kudus, sekarang Allah persilahkan semuanya orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Karena korban Yesus sebagai anak domba Allah sekali buat selama-lamanya telah membuka tabir itu supaya manusia bisa mengalami jumpa dengan Allah. Tapi sekalipun hari ini orang bisa mengalami jumpa dengan Allah, enggak banyak orang yang mau berusaha untuk berjumpa dengan Allah. Orang ke gereja cukup ketemulah imam-imam, hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Datang beribadah, tepuk tangan, kasih persembahan, didoain, itu udah cukup senang. Enggak mengejar perjumpaan dengan Tuhan. Kristen ini disebut dengan Kristen halaman, Kristen pelataran. Kristen ini disebut dengan Kristen yang tidak berakar. Kristen ini Kristen yang rumahnya, fondasi rumahnya bukan batu tapi pasir.
Pada waktu angin datang, banjir datang, hujan datang, Alkitab bilang robohlah rumah ini. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya dorong Bapak Ibu, miliki kehausan akan Tuhan. Mari luruskan motivasi kita dalam beribadah. Satu tujuannya, aku mau jumpa dengan Tuhan. Aku mau ibadahku ini menyukakan hati Tuhan. Aku mau ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Miliki pertobatan yang sungguh-sungguh. Jangan jadi Kristen KW, Bapak Ibu. Jadilah Kristen sejati yang bukan cuma asal ke gereja, Minggu ke gereja terlihat kudus, tapi Senin sampai Sabtu di luar kita berbuat dosa. Di gereja kita kasih kolekte yang kudus, di luar gereja kita korupsi. Di gereja kita angkat tangan memuji Tuhan, di luar gereja kita pukul istri tampar anak. Di gereja kita haleluya, di luar gereja kita hale dusta. Miliki kesadaran bahwa kalau engkau ada hari ini dan saya ada hari ini, bisa bernafas, kita bisa beraktivitas, kita dalam keadaan baik. Miliki satu kesadaran bahwa Tuhan masih beri kesempatan kepada saudara dan saya untuk memperbaiki hidup kita lebih baik lagi daripada hari kemarin. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Katakan amin. Iya. Kenapa? Karena ada banyak orang yang gak dapat lagi kesempatan untuk memperbaiki diri, Bapak Ibu. Ya, malam masih bercanda-canda, besok pagi udah gak ada nafasnya. Artinya apa? No chance. Gak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Saudara, gak ada orang yang steril dari dosa. Semua orang bisa melakukan dosa. Itulah sebabnya Yesus datang untuk menebus dosa kita. Itulah sebabnya Yesus mau menderita sengsara, masuk dalam jalan Via Dolorosa, mati disalib untuk apa? Supaya saudara dan saya ditebus dari dosa. Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi dia masih bisa berdosa. Sombong, berzina, pembunuh manusia. Tapi waktu dia minta ampun sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan ampuni. Sekalipun konsekuensi dosa harus dia tanggung. Kerusakan di rumah tangganya, perzinahan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Yesus katakan dalam Matius 3 ayat 8, hasilkanlah buah pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pertobatan adalah perubahan sikap yang dari dalam. Dan buah pertobatan adalah bukti dari pertobatan. Hati yang bertobat itu cuma Tuhan yang lihat, orang gak lihat. Tapi buah pertobatan itu semua orang lihat. Termasuk istri kita, suami kita, anak-anak kita, teman-teman kita lihat buah pertobatan. Matius 5 ayat 16 katakan begini Bapak Ibu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Pertobatan itu harus nampak di sekeliling kita. Pertobatan itu bukan artinya berhenti berbuat dosa. Bukan. Makanya pertobatan itu artinya adalah metanoia. Metanoia itu artinya perubahan pola pikir. Pikiran kita menjadi sepikiran dengan Allah.
Jadi berhenti berbuat dosa itu belum berarti bertobat. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, tahukah saudara bahwa mujizat terbesar di muka bumi ini bukannya orang bangkit, bukannya orang kusta sembuh, bukannya orang buta melihat, bukan. Mujizat terbesar di muka bumi ini adalah pertobatan. Kenapa pertobatan mujizat terbesar di muka bumi? Karena nggak gampang orang bertobat. Itulah sebabnya makanya waktu satu orang bertobat, Alkitab mencatat isi sorga bersorak. Kalau gampang nggak akan bersorak isi sorga. Ngapain? Peristiwa biasa. Tapi begitu orang bertobat, wow, sorga gempar. Saya nggak tahu ada berapa miliar malaikat di sorga, tapi waktu mereka semua bersorak bertepuk tangan, sorga gempar karena satu orang bertobat. Sebab tidak mudah orang bertobat. Makanya hari ini saya dorong Bapak Ibu Saudara semua untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita punya kehausan akan Tuhan. Daging ini harus disalib. Daging ini harus sangkal diri pikul salib. Malas berdoa, malas ibadah, malas baca firman harus dilawan. Daging harus dikorbankan untuk kita mau mengikuti keinginan roh, agar supaya daging ini tidak lagi berkuasa sama hidup kita, tapi roh yang berkuasa. Yang mana yang bisa lebih kuat antara daging sama roh? Kalau ada analogi, yang mana yang lebih kuat antara serigala hitam dan serigala putih? Kalau mereka bertanding, yang mana yang lebih kuat? Yang dikasih makan. Ya. Kalau saudara kasih makan serigala putih, maka serigala putih akan lebih kuat daripada serigala hitam. Tapi sebaliknya, kalau saudara kasih makan serigala hitam, maka serigala hitam akan memakan serigala putih. Yang mana daging sama roh yang lebih kuat? Yang saudara kasih makan. Kalau saudara kasih makan daging, malas berdoa diikutin, malas baca firman Alkitab diikutin, malas ibadah diikutin, malas praise and worship diikutin. Lama-lama hidup pun dikuasai oleh daging dan rohmu akan jadi lemah. Haleluya. Saya dorong Bapak Ibu hari ini, mari kita pakukan daging kita. Ya. Kita miliki kehausan dan kelaparan akan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Mari lakukan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga hasilnya hidup kita semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin hari semakin Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, sehingga kita bisa mengerti kebenaran-kebenaran firman yang semakin hari semakin berakar dalam hidup kita. Kita semakin hari semakin mengenal siapa Yesus dalam hidup kita. Saya percaya waktu engkau alami perjumpaan dengan Tuhan, hidupmu tidak lagi sama, dan engkau akan mengalami dari berkat menjadi berkat, dari kemuliaan menjadi kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati Tuhan pada hari ini, dan biarlah setiap kami yang menerima, mendengar, kami semua diajar oleh Tuhan, dididik, dinyatakan kesalahan kami, dan dituntun kami kepada kebenaran. Biar semua kami mengalami lawatan Tuhan, dan mulai hari ini kami bisa berjuang untuk kami bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat keluarga besar dari Love Church. Engkau memberkati keluarga mereka, rumah tangga mereka.
kehidupan keluarga mereka, kehidupan suami istri mereka, anak-anak mereka, usaha pekerjaan mata pencaharian mereka, dan bahkan masa depan mereka. Lindungi, proteksi keluarga Love Church dari terpapar virus yang berbahaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat negara kesatuan Republik Indonesia yang kami kasihi. Engkau memberkati negara kami tercinta, melindungi dari ancaman disintegrasi, dari ancaman radikalisme. Tuhan menolong agar negara kami menjadi negara yang diberkati Tuhan, negara yang sejahtera, negara yang menjadi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat ibu kami yang kami kasihi, Ibu Eni, yang saat ini sedang menjalani kemo. Bapak, kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman kami, menyatakan di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah Ibu Eni sembuh. Obat-obatan, makanan, minuman, vitamin apapun yang hari ini dikonsumsi, disucikan, dikuduskan, dipakai jadi alat Tuhan untuk memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat tangan kita dua-dua Bapak Ibu. Arahkan hatimu kepada Bapa di sorga dan bersiaplah untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, dan Tuhan mengurapi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan. Karena kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Haleluya.